Teman-teman semuanya, kita start live malam hari ini ya. Ini IHSG masih sideways. Dan apa yang membuat IHSG hari ini bergerak sideways? Beberapa saham sempat naik ya. Jadi ada sempat naik Big Banks dan DSSA. DSSA ini saham big caps, tapi secara liquidity nggak begitu besar. Teman-teman yang di TokTok dan yang di YT boleh langsung ke IG aku, Helen Manderscore Official. Ya, jadi DSSA-nya lagi sideways, dia turun 27 Oktober tuh karena peraturan dari MSCI yang potensi berubah ke depan soal free float ya. Terus kemudian nih dia tertahan di MA 100. Jadi di SSA ini sebenarnya dia lumayan nurut dengan MA 100-nya gitu. Terus kemudian saham-saham big banks di awal tadi sempat naik kayak BBCA dan kawan-kawan. Coba mari kita lihat ya. Chartnya agak-agak lola ini. Oke. Chartnya agak lola. Aduh, maafkan ya, chartnya lola begini apa aku pakai modemku yang satunya ya. Sebentar ya, aku sambil ambil modem satu lagi. Gimana modem? Ini dia modem. Coba ya. Kita coba dulu dengan wifi yang ini. Kalau masih lola ntar kita ganti wifi. Oke, hari ini BCA tadi pagi sempat naik, terus kemudian turun. Nah, secara garis besar teman-teman untuk BCA ini dia masih sideways, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini normal sideways aja, supportnya sudah naik untuk normal sideways ini. Ya, jadi supportnya sudah naik di level 8.200 ya, di support sidewaysnya. Kemudian selain BBCA, ini ada saham apa lagi nih? BMRI. Muter sambil kita ganti wifi-nya aja kali ya. Oh, bisa. Oke, BMRI dia sideways juga dan ini normal juga nih, masih oke, masih normal. BMRI dia juga ada buyback. Tidak hanya BCA, BMRI dia ada buyback juga 1,7T, lumayan gede gitu ya. Jadi ini normal aja, normal sideways, nggak usah terlalu dipusingin atau diliatin gerakannya harian. Terus BBNI kayaknya memang harus ganti wifi. Saya coba ganti dulu wifi-nya. Saya coba ganti wifi dulu karena wifi yang saya pakai barusan kok lola. Menggemaskan. Sebentar ya, sorry ya. Wifi yang ini tidak dikenalin. Come on baby. Connect. Cepat Telkomsel Orbit, bukan lagi di endorse. Ini adalah penyelamat saya kalau wifi yang satu lola. Semoga dia nggak ikutan lola. Mari kita coba lagi, semoga lebih cepat. BBNI nya dia sideways juga, supportnya udah naik juga. BBNI ini supportnya sekitaran 4350. Aku taruh di sini 4350. Nggak bisa naruh garis. Ya masih lola ya, internetnya masih lola 4350 ya, supportnya di area ini ya. Jadi masih sideways, masih normal aja. Terus kemudian BBRI ini saham sejuta umat di tahun 2025. Mari kita lihat saham BBRI gimana kabarnya. Ternyata dengan Telkomsel Orbit masih lola juga, makin lola. Terus gimana dong? Besok saya mau seminar loh, woi. Sorry ya, internetnya lola nih, nggak bisa dipakai buat update chart. Mendingan yang tadi, BBRI. Lanjut yang di TokTok, yang di YT. Nah, BBRI yang paling menarik di antara beberapa saham big banks yang lain, pattern technicalnya tuh chartnya paling menarik. Kenapa? Karena yang lain tuh sidewaysnya ke samping, yang ini sidewaysnya dia turun dan dia kena dekat banget area supportnya 3830. Paling kalau dibilang
cari retracement yang paling terdiskon. Ini yang paling diskon BBRI ini. Ya, jadi sekitar 3850, 3830-an di situ. Ya, jadi boleh nggak sih ini buat di watch untuk trading jangka pendek? Boleh sih, menurut aku ini menarik BBRI ya. Jadi kalian bisa watch buat teman-teman yang masih pemula yang pengen belajar trading. Jadi termasuk saham yang low risk. Wah, low risk tapi nggak naik-naik dibandingin saham Konglo. Oke, kalau gitu kombinasi aja. Tapi saham Konglo itu cepat naik, cepat turunnya juga gitu. Terus yang ini BBRI kemarin dividennya lumayan gede gitu ya. Oke, terus kemudian kita lihat ada beberapa saham yang menggerakkan indeks juga. Ada saham Brand, Cuan, dan kawan-kawan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi untuk saham Konglo macam-macam ini ya. Hari ini market masih lumayan rame. Transaksi pasar reguler 19,5 T didominasi saham Bumi, Inet, dan BBCA. Terus kemudian di pasar negosiasi SCMA, BBCA juga, dan SMMA 1,3 T totalnya. Dan asing hari ini net sell-nya asing sekitaran 56 miliar aja di pasar reguler. Yang di net sell itu yang mendominasi ada saham Bumi, BRMS, Dewa, AMMN, dan Petro. Nah, malam hari ini kita akan bahas berbagai macam saham Konglo ya, dari Pak PP, Grup Bakri, Koaguan. Terus saham Koaguan aktif karena right issue Pani buat nambah porsi CBDK ya. Jadi gimana peluangnya nanti kita akan lihat. Terus kemudian kita akan bahas juga rilis data ekonomi China. Langsung aja teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung aja lihat di Igoi aku. Aku akan mulai live malam hari ini dengan membahas rilis data ekonomi China dulu. Baru abis itu nanti aku akan bahas beberapa hal lain saham-saham Konglo. Oke ya. Mari kita lihat house price index China kabarnya bagaimana. Teman-teman yang di TokTok yang di YT, aku share chart di Igoi. Ya, jadi ini house price index di China, ini memang harganya masih ada penurunan, tapi penurunannya tuh sebenarnya mulai mengecil gitu ya, tidak seperti dulu di November 2024, itu penurunannya sampai 5%-an. Nah, kemudian kita mau lihat data China Industrial Production ya, China Industrial Production pertumbuhannya agak volatile sebenarnya. September kemarin lumayan tinggi 6,5%, di Oktober jadi pertumbuhannya jadi slow down 4,9%, padahal perkiraan 5,5%. Berarti China Industrial Production itu masih agak lambat. Bagaimana dengan retail sales di China, dan ini apa kaitannya dengan Indonesia, nanti kita akan bahas. Retail sales di China di sini kelihatan banget slow down dari 3% pertumbuhannya jadi 2,9% aja, pada perkiraannya sekitaran 2,7%, sedikit berbeda dari perkiraan ya gitu, jadi tetap melambat. Nah, ini fixed asset investmentnya gimana kabarnya dari China? Kita coba lihat fixed asset investmentnya, dia turun dari minus 0,5 jadi minus 1,7. Dan bagaimana dengan pengangguran atau unemployment rate-nya? Nah, unemployment rate-nya dia tingkat penganggurannya juga turun dari 5,2 jadi 5,1, turun sedikit saja. Apa sih arti dari semua data ini ya? Secara keseluruhan ini data ekonomi China menunjukkan adanya perlambatan hampir di semua segmen ya. Jadi masih slow down di Amerika. Efek dari perang tarif itu mulai semakin terasa di China. Kecuali tingkat pengangguran yang berhasil ada perbaikan sedikit ya, ada sedikit perbaikan tingkat penganggurannya. Dampaknya ke Indonesia apa? Kalau perlambatan ini masih terus berlanjut ya, seperti biasa kita sudah sering bahas ini sebenarnya, kecuali teman-teman baru bergabung di sini. Halo, namaku Ellen May. Oke ya, aku founder M-Trade ya. Jadi demand dari China itu bisa menurun sehingga ekspor Indonesia ke China bisa menurun ya. Nah, salah satunya adalah ekspor dari bahan bakar atau sumber daya alam. Dan batubara juga ekspornya udah agak turun ke China, bukan cuma karena perlambatan perekonomian ini, tapi karena China juga memproduksi sendiri dan mereka sudah mulai beralih ke green energy gitu ya. Nah, jadi kita mesti cermati ini. Tapi apa artinya buat pasar saham Indonesia? Apakah signifikan? Belum sesignifikan itu. Kalau kalian perhatikan saham-saham sektor batubara itu ada yang belum gerak, kayak PTBA tuh belum gerak. Nah, saham-saham batubara yang gerak itu saham-sahamnya yang terkait dengan perkongloan.
saham-sahamnya komoditi terkait konglo ini konglo itu, tapi it's okay, kita enjoy aja gitu ya, masih bagus ada pergerakan di market daripada diem semuanya gitu ya. Oke, nah terus ada yang menarik juga dari dalam negeri bahwa Komisi 11 DPR, kebijakan pemerintah itu penting kita perhatiin. Makanya meskipun dikit-dikit saya akan tetap bahas di live. Aku tahu kalian pengen dibahasin sahamnya, tapi kita akan tetap bahas di live ya. Komisi 11 DPR ini menyetujui anggaran tahunan BI 2026 di 168,08 triliun. Ya, jadi 20,82 triliunnya untuk pengeluaran operasional, 147,26 triliun untuk kebijakan dan juga penerimaannya itu diperkirakan sekitar 188,45 triliun gitu ya. Nah, terus teman-teman, Danantara itu juga lagi menggandeng Australia untuk membahas investasi kesehatan hingga hilirisasi gitu ya. Investasi di sektor kesehatan ini nilainya diproyeksi sekitar 138 miliar US dollar atau 2.306 triliun pada 2040, masih lama. Sektor yang bakal terdampak pastinya ya dari sektor kesehatan tuh INAF, KF, tapi ini bukan untuk jangka pendek ya. Terus kemudian nikel, metals, nikel itu masih jadi tema yang menarik kalau di Indonesia, di saham Indonesia. Kalau sama Amerika beda. Jadi kalau mau saham teknologi itu lihatnya di Amerika, meskipun sekarang banyak dibilang bubble atau ketinggian, tapi di Indonesia kita lihatnya dari sektor komoditi, tidak hanya batu bara atau perkongloan, tapi juga nikel ya, dari pemerintah yang sentimennya bagus, yang pastinya terdampak positif ada saham Antam, Inco, dan Tins. Nah, jadi kalau segmentasi pendapatan nikel di 9 months 2025, Antam tuh 15,5%, dari total pendapatannya tuh ada nikel, Inco tuh 100%. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, kita mesti lihat Inco, dan kita tunggu biasa pas jatuhnya aja, pas retrace gitu. Nanti kita akan lihat ya Antam, Inco gimana. Terus Tins itu 2,4% ada nikelnya gitu. Terus ada yang menarik juga, DJP katanya tahun 2026 itu bakalan punya akses lebih luas ke rekening digital dan e-money ya, jadi e-money gitu. Jadi saldo data transaksi itu bisa dilihat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak gitu. Terus pemerintah ini juga bakalan soal batubara lagi menaikkan target batubara. Menaikkan atau target batubara di bawah, pokoknya target batubara di bawah 700 juta ton deh untuk target batubara 2026 gitu. Ya, jadi agak turun, bukan menaikkan, malah agak turun dikit dibandingkan dengan 2024 di 836 juta ton gitu. Jadi apakah saham-saham batubara ke depan akan jadi nggak bagus? Tenang, lihat chartnya, tetap selalu lihat chartnya. Oke, terus Pani ini mau right issue sebanyak 1,12 miliar lembar saham ya. Jadi nanti kita akan lihat sahamnya juga bagaimana ya. Pani harga pelaksanaannya 15.000. Dana yang ditargetkan 16,73 triliun, lumayan gede ya. Jadi dengan rincian tersebut maka harga teoritis Pani right issue-nya itu sebesar 14.860 per lembar saham. Kita ngintip Pani dulu yuk sebelum kita bahas saham-saham hilirisasi tadi dan juga saham Konglo. Oke ya, mari kita lihat. Aku sebenarnya pengen ngebahas brand juga, tapi Pani ini ada cerita tentang right issue dan harga dia setelah right issue, harga teoritisnya tuh 14.860 dekat area sekarang, dan itu pas di resistance di sini. Tadi naik dengan volume transaksi tinggi. M-Trade belum masuk ya, jadi kita nge-watch dulu, kita lagi watch dulu. Dan tadi sebenarnya naik dengan volume transaksi tinggi, kita watch dulu nih, masuk ke watchlist kita. Ada standby buyer-nya dalam right issue Pani gitu. Jadi induk usaha dari Pani sendiri, Multi Arta Pratama gitu. Terus ada juga fun fact-nya ya, dalam aksi korporasi ini tuh porsi CBDK sebagai
kepentingan non pengendali di laba bersih PANI itu sangat tinggi, mencapai 50% lebih gitu dari laba bersih periode berjalan gitu. Jadi setelah akuisisi nanti itu PANI bisa ngeklaim laba bersih yang lebih besar karena porsi kepemilikan PANI di JBDK naik signifikan jadi 90% gitu. Jadi ini masuk watchlist, PANI-nya belum kita buy. Tadi ngekor gitu. CBDK meskipun dia membentuk higher low, tapi ini masih sideways banget. Jadi kita ya tadi kita ada nyolong start ngetes aja di CBDK bukan di PANI gitu ya. Jadi PANI-nya kita masih watch teman-teman. Oke, terus kemudian kita mau ke Bumi ya. Pasti banyak yang penasaran dengan saham Bumi ya. M-Trade punya Bumi nggak? Mari kita lihat. Jangka menengah semestinya masih ada ya. Jadi saham Bumi masih ada loh 42 sampai 71%. Thank you ya kalian udah rajin nontonin meskipun weekend. Ini aku weekend pas lagi nggak ada kerjaan juga, jadi aku suka nge-live, aku suka sharing, jadi aku sharing ke kalian dan di weekend masih ada yang nonton. Semangat, saya senang. 42% sampai sekitar 70%-an Bumi. What to do, just hold aja sih posisi saat ini buat yang jangka menengah, jangka pendeknya profit taking, dan ini udah mencapai resistance yang kemarin kita proyeksikan dekat 246 ya, jadi siap-siap profit taking aja. Dan yang belum punya nunggu turun aja sih gitu. Jadi Bumi ini dia ada akuisisi 45% saham PT Laman Mining seharga 988,86 miliar gitu. Oke, terus ditunggu retracementnya aja. Terus kemudian aku move ke ESA sebelum aku bahas saham-saham Papa PP dan saham apa tadi yang terkait hilirisasi. Aku mau bahas ESA dulu nih. ESA ini dapat peluang dari naiknya harga amonia gitu ya. Jadi harga amonia tuh sempat naik signifikan pada Oktober 2025 kemarin karena penutupan pabrik dari milik Meden dan Nutrien di Arab Saudi gitu, sehingga memicu kekurangan pasokan atau supply-nya dia. Nah, sebenarnya kalau mau trading ESA ini gampang. ESA itu kita lihat dia asal sabar ya. Trading ESA tuh butuh kesabaran. Kamu kalau mau trading ESA potensi cuannya gede tuh belinya di dekat area 560. Semakin dekat 560 semakin bagus ya. Jadi M-Trade ada dapat di sekitaran 615 nih, sekitar 615 dan juga 575 585 tuh juga dapat. Selengkapnya coba aku lihat di sini, dan ini ngeholdnya lumayan lama loh ESA kita, dari nih historinya dari Mei sampai Oktober kita dari main terus gitu ya. Jadi ini ESA jangka menengah, ini kayak setengah investing sebenarnya, tapi bukan investing, tetap trading karena kita pakai chart, nggak yang pakai valuation atau gimana. Tapi kita ngelihat ESA ini sideways range-nya itu 560 terus mantul 560 mantul. Jadi kita ngumpulin di area tersebut dan sampai per hari ini udah cuan 10 sampai 21% jangka menengah. Yang jangka pendek udah di profit taking ya, udah di sell, ada pernah kena stop loss sekali ESA-nya di sini 13 Oktober. Terus nanti gimana plannya kalau udah kena 745 mau jual nggak? 745 tuh susah banget dijebol. 725 sampai 745 ini area yang susah dijebol buat ESA sih. Jadi kalau kalian mau profit taking sebagian yang punya modal di bawah 590 sebenarnya boleh ya. Abis itu dia ada potensi retrace. Itu untuk yang trading jangka pendek, yang swing tradingnya. Tapi kalau untuk jangka menengah kita akan tetap hold sih. Jadi kalau jangka pendek cuan 22% itu udah bagus banget. Jadi trading range-nya ESA tuh sekali gerak dari bottom sideways ke atap sideways-nya bisa 20 sampai 30-an% ya. Jadi kalau sabar buy di bawah, di trading range bawah ya, ini bisa cuan juga gitu, karena ini kayaknya kelihatan banget nih dijagain dari 510 sampai 560 gitu. Oke, aku
Ya, kenapa amonia itu penting? Karena ESA tuh kontributor pendapatan utamanya dari penjualan amonia ya, sekitar 84,8% gitu dari total pendapatan. Jadi perusahaan tuh sangat diuntungkan sekali. ESA ini sangat diuntungkan kalau harga amonia naik. Terus aku kepengen ngebahas tentang saham-saham. Sebelum aku bahas Superbank, aku pengen bahas saham yang terkait hilirisasi ya. Jadi tadi kita ada bahas tentang anggaran 2026. Perhatiin anggaran 2026 ini arahnya ke mana? Dan salah satunya ke hilirisasi, dan Danantara juga ke hilirisasi juga ya, kesehatan dan hilirisasi. Mari kita lihat Antam gimana kabarnya. Tuh, benar kan? Dia nggak pas di 2810, tapi kena 288 mantul Antam. Hijau, tebel, bagus, cakep. Jadi kita tadi nyolong start. Kalau masih turun sampai 2810 masih oke kok, masih beautiful asal nggak breakdown volume gede. Jadi intinya Antam nih ya oke lah buat dicicil-cicil ya. Disclaimer teman-teman, sebaiknya kalian belajar bersama dengan M-Trade ID, bersama M-Trade Academy supaya ngerti caranya benar-benar. Dan kalian yang join M-Trade, sekali lagi ya, aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, ternyata teman-teman yang join M-Trade itu masih banyak yang bingung tombolnya M-Trade Academy itu di mana sih? Kalau di web yang biru ini, kalau di app kalian juga cari yang biru ini tulisannya M-Trade Academy. Nggak usah pencetin yang lain-lain ya. Jadi ini banyak banget kita kayaknya bakalan mau ngubah user interface kita nih ke depan. Jadi ini M-Trade Academy untuk Indostocks. Nah, besok kita akan launch untuk beta version M-Trade US edukasinya, dan ini eksklusif hanya untuk M-Traders kita, M-Traders aktif. Jadi sorry buat teman-teman yang masih belum join M-Trade Indonesia, belum join M-Trade ID Academy, nanti ke depan ya. Ke depan ya. Ini baru beta version untuk US stocks-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk jadi Antam, kalau misalkan kalian mau trading sideways ya, trading sideways tuh mesti lihat range sideways-nya segede apa. Jadi range sideways-nya di bawah sini 28 dan 3680. Ini range sideways-nya. Jadi semakin dekat dengan range sideways bawah itu sebenarnya semakin oke. Terus kemudian kita lihat ke Inco. Nah, Inco ini lebih uptrend daripada Antam dan bentuknya tuh rapi banget. Inco ini setiap kali kena MA50-nya dia naik, dan kali ini dia kena MA50 lagi yang aku tarik garis trend, kebetulan dia bertepatan dengan garis trend biru ini. Jadi apakah Inco ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness? Sebenarnya bisa sih, cuman aku ngelihat potensi profit takingnya lebih gede di Inco. Ya, jadi Inco ini bisa di watch juga, dia menarik juga nih. Dan di sini ada double support. Kalau aku tarik satu garis lagi di sini, nah ini tuh kayak beberapa kali kena garis horizontal ini dan jarang kesentuh ke bawah, jarang ke breakdown gitu. Terus kemudian ya berarti Inco ini masih bisa di watch ya untuk story jangka menengah panjang maupun jangka pendek. Dan Tins, aku mau kasih lihat sesuatu dulu, dan aku mau merayakan ini. Terima kasih M-Trade. M-Trade bukan Ellen. M-Trade itu kerja bareng tim, baik tim developer, tim coach, tim analis. Jadi semua tim, jadi yang screening saham ini ya by system gitu ya. Bukan by bisikan BD. Jadi bukan by rumor, bukan by kok kayaknya itu BD yang itu beli saham banyak dari sekuritas ini. Aduh, nanti ketipu kalau pakai cara kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang hari gini masih pakai chart itu yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita dari jebakan Batman. Loh, di Indonesia emangnya bisa? Itu kan ilmu dari Amerika. Nyatanya saya pakai sampai hari ini justru malah efisien, malah oke. Market Indonesia katanya nggak efisien, banyak digoreng-goreng. Tergantung lihat gorengannya. Kalau pakai air fryer lebih sehat, likuiditasnya oke, kita ikutin aja. Plus ditambah kadang-kadang kita tambah lihat likuiditas perusahaan dan juga fundamental. Jadi kita nggak mau yang
likuiditasnya kecil banget, gorengannya pakai minyak jelantah ya, tanda kutip. Ngomong-ngomong, Teens M-Trade udah cuan 200-216%. Ini floating profit jangka menengah, belum dijual, belum direalisasikan. Lo mau dijual kapan? Ya M-Traders kalau mau profit taking sih boleh sih, kalau mau nyicil profit taking silahkan. Tapi kalau bisa, kalau kamu punya modal di bawah, saran aku hold deh ya, sebagian dari modalmu itu kamu sebagian dari ini hold. Kenapa? Kamu punya 200% cuan di portfoliomu, itu bagus banget buat psikologimu gitu ya. Jadi buat psikologi kamu bakalan sangat bagus sekali. M-Trade dapat di sini nih, dapat di bawah. Nih gambarnya aku hapus ya. M-Trade dapat di bawah nih di 18 Juli gitu ya, jadi ini bagus banget. Nah terus buat teman-teman yang jangka pendek gimana dong? Biarin aja, tunggu retracementnya. Ini dalam jangka pendek dia udah divergen kok gitu ya, jadi bakalan ada retracement. Kalau nggak profit taking, M-Trade nggak profit taking, nanti kalau turun sampai di sini jadi 167% lagi gimana? Ya nanti deh ya, nanti kita akan kasih tahu di M-Trade kapan kita akan profit taking. Karena selama trennya masih naik, kita masih nge-hold, barangkali nanti bisa multi baggernya berlipat-lipat ya, kita nggak tahu. Boya kasih tahu saham apa di awal yang bisa cuannya sampai ratusan persen gitu. Jujur kata, kita nggak pernah nebak saham apa yang bisa sampai ratusan persen. Kita bisa lihat saham A, B, C, contoh kayak Bumi kemarin kita lihat patternnya yang dicakep nih. Dia turunnya tuh retracementnya masih oke nih. Kita masih bisa masuk nih. Ya, jadi masih bisa masuk nih. Terus kemudian dia naikkan sampai cuan 40-70%. Pertanyaannya apakah si Bumi bisa sampai 100%, 200%? Kalau 100% udah dekat ya. Tapi kalau sampai 200% kita nggak pernah tahu gitu. Jadi maka dari itu kita nggak boleh assume mana saham yang bakalan multi bagger. Pengalaman aku, semakin kita assume satu saham bakalan moncer, kita justru malah gagal di situ. Kenapa? Karena kebanyakan duit masuk di situ, money managementnya itu jadi tidak objektif, tidak bijaksana lagi. Nah, tapi ketika kita kayak nggak terlalu banyak ekspektasi pada saham-saham tertentu, kita masuk money managementnya normal-normal aja, ya malah cuannya jadi banyak. Pertanyaannya, kalau money managementnya normal-normal aja, nggak all in, kapan kayanya gitu kan ya? Tema all in, naga-naga cacing-cacing, baik di kripto, di saham, itu kan satu tema yang sangat seksi sekali. Jadi kalau mau cepat kaya, pakai cara all in bener, langsung kaya. Tapi pertanyaan saya, apakah itu bisa last long, bisa sustainable, bisa stabil dalam jangka panjang? Kalau mau cuan sekali dua kali oke. Tapi kalau mau di market, panjang umurnya di market gitu ya, itu teman-teman saran aku jangan all in sih. Kalau mau nyoba nggak apa-apa, rasain aja dulu gitu. Udah cuan gede, karena trading nggak selalu cuan, kadang-kadang bisa rugi se-confident apapun kita, sebagus apapun analisis kita gitu ya. Jadi kalau nggak all in nanti nggak kaya kok, tenang aja, kaya kok. Kaya itu prinsipnya dengan money management, portfolio pinnacle, piramida di bawah diperkuat, kas dan setara kas diperkuat fondasinya. Jadi kayamu tuh kayak yang stabil, bukan kayak yang naik cepat habis itu turun, naik cepat terus turun. Itu kan ya gimana ya, kayak Jesse Livermore. Oke? Jesse Livermore cepat kaya, cepat bangkrutnya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham dari saham-saham dari Papa Pepe. Yuk kita ke sahamnya Papa Pepe. Yuk kita lihat saham brand. Brand ini dia lagi retrace loh. Jadi brand ini bisa diperhatikan juga ya. Dia bisa diperhatikan. Jadi buat kalian yang demen saham-saham yang masuk ke MSCI, bukan belinya pas dipucukan di 10 November. Nah justru retracement kayak gini nih harus ditunggu, harus dinanti gitu. Masuknya di angka berapa? Masuknya sekitaran 9625 ya. Jadi sekitaran 9625 ini area yang lebih low risk buat brand. Sorry, aku mau masang charger dulu yang di YT baterainya habis. Aduh. Bentar ya, nyolokin ini dulu ya. Bentar.
Oke. Ya, jadi brand yang di Tok yang di detail langsung ke Igoi aku. Ini kalau kamu mau beli brand tuh tungguin sekitaran 9625 atau 9450 di area ini ya. Jadi ini kita bisa watch gitu. Bagus, ada retracementnya daripada beli di atas gitu. Terus mari kita lihat saham cuan. Mari kita lihat saham cuan. Cuan juga sama loh, ini lagi retrace, jadi M-Trade ada jangka pendek, jangka menengah. Sekarang yang jangka pendek udah profit taking, jangka menengah hold. Nah, kita waktu itu ada ambil di harga sekitaran 2080 sekitar tanggal 3 November. Jadi sekarang kita untuk saham cuannya, saham cuan itu cuan 3-7%. Mau kode promo nggak buat nanti join M-Trade ya? Mau kode promo nggak? Oke, nanti ya di akhir sesi aku kasih ya. Cuannya ini cuan tipis tapi ini juga beautiful retracement. Jadi kalau kalian demen saham-saham konglo nih yang liquid boleh kok, bukannya kita nggak boleh, bukannya sampai dulu ada yang bilang Ellen anti saham konglo. Oh enggak, mari kita lihat area retracement cakepnya, dan ini bagus menurut aku retracementnya. Ini ada support minor di sini di 2100 ya, jadi dia akan potensi retrace ke sini dan bisa mantul. Oke, terus mari kita lihat saham Om Aguan. Sebentar, Papa PP dulu ya. Kita selesaikan saham Papa PP. Petro belum retrace, biarin aja, jangan dikejar. Nanti kamu kejebak di atas kalau ada yang profit taking. Terus BRPT beberapa hari yang lalu breakout dan ini lagi retrace. Ya bisa di watch sih, tapi retracementnya tidak secakep brand dan cuan hari ini. Terus apalagi ya, TPIA yang paling downtrend, nggak dulu. Kalian mau nanya apa ya? Saham Papa PP apa lagi ya? Kita ke Papa Aguan dulu yuk. CBDK, bangun Kosambi sukses. TBK sideways, aktif tapi sideways terkait dengan red issue tadi, dan aku udah bahas. Jadi kalau secara pattern doang, kali ini aku lagi lebih suka patternnya brand per hari ini. Kita lagi nunggu retracementnya dan juga cuan. Oke, terus kemudian mari kita intip saham rokok apa kabarnya. Gudang garam satu lotnya nih teman-teman, yang masih pemula satu lot itu 100 lembar saham ya. Jadi itu kalau harganya 15.600, satu lotnya 1.560.000. Edukasi pemula dikit, selipin dikit biar nggak mabok yang pemula. Nah, ini pattern apa nih? Ini ada retracement. Cakep dah retracementnya, kalau kena 15.025 cakep. M-Trade punya di harga dari bawah di sini 12.000, cuan 30% saat ini. Dulu kok nggak dijual cuan 48, namanya juga jangka menengah. Yang jangka pendek tektok ya. Jadi 15.600 ke bawah sampai 14.975. Cakep nih GGRM, boleh di watch. Aku senang ada saham banyak yang retrace, jadi weekend ini semoga berkah teman-teman semuanya saham-saham retrace ini. Dan aku senang banget, aku dapat testimoni dari sahabat lamaku yang tiba-tiba dia kasih testimoni cuan banyak saham bum ya. Kecil-kecilan sih tradingnya, tapi senang aja lihatnya. Ibu-ibu rumah tangga menyenangkan. Oke, terus kemudian ini HMSP jangka menengah kita juga ada dari harga bawah itu kita ada cuan sekitar 46%. Nah, jadi untuk yang jangka pendek kita baru masuk 2 hari yang lalu dan kita masih akan watch for retracement sampai area 800.
HMSP, cakep ya retracementnya ya. Mungkin yang pemula nggak ngerti nih cakep gimana. Uptrend dia retrace volume kecil, itu aja cakep. Oke, terus kemudian apalagi nih yang cakep-cakep teman-teman, kita akan bahas lengkapnya di morning briefing M-Trade besok hari Senin. Dan aku mau cek Q&A Aces, BTN dan PTBA. Aces apa kabarnya? Breakdown breakdown. Jadi M-Trade tadi cow untuk Aces ya. Kita mau kasih lihat yang cut loss juga deh, jangan kasih lihat yang cuan-cuan terus, supaya bisa ekspektasinya terjaga nih ya. Aces kita cut loss 1-5%, terus kita cut loss ya, dia balik ke masa sideways-nya 416, jadi agak melambat, better duitnya bisa diputar ke saham yang lain gitu kan ya. Tadi udah banyak loh saham bagus yang aku sebut, apalagi kalau kalian join M-Trade bakalan dibantu banget. Terus kemudian BBCA yang buat trading, kita profit taking tadi yang buat trading ya, tapi bukan yang buat investing ya gitu. Oke, terus kemudian KLBF kita lihat yuk, kok KLBF dijual sih? Mari kita lihat dong KLBF ya, kita lihat ya, sideways aja sebenarnya. Jadi kita amanin modal aja untuk jangka pendeknya. Terus sebentar ya, TAPG sebentar ya. AADI gimana kabar? AADI yang di tok-tok yang di ET masih oke, masih uptrend. Lagi ada resiko rawan profit taking sedikit dalam jangka pendek. Justru kalau retrace bagus tuh buat teman-teman yang nungguin ya. M-Trade ada di saat ini cuannya sekitaran 25%. Mari kita lihat ADMR bagaimana kabarnya. ADMR M-Trade yang jangka menengah masih ada karena modalnya dari bawah ya, dari 1040. M-Trade masih cuan 29%, tapi jangka pendeknya kan kita tektok ada beli di atas pas breakout ini, kita cut loss tadi yang jangka pendeknya. Jadi ADMR-nya yang jangka pendek yang modal atas kita cut loss tadi sekitar 2-7% loss-nya. Twing muter-muter 2-7%, sedangkan yang kita hold, mari kita lihat ADMR kita hold ding modalnya bawah sih, modalnya di 1035, cuan 29-33%. Oke, terus apalagi ya, aku cek pertanyaannya. ADMR jangka pendek udah cow, Share Geraldi sudah aku bahas, Yan Linfang, ENRG, SCMA, ENRG, jadi ENRG, M-Trade ini udah beberapa kali cuan. Nah, ENRG kita hijau terus loh. Dari cuan 7%, 4%, 130%, kok bisa tiarap? Ini 37% gitu ya. Nah, sementara ini ENRG cuan terus, ini lagi sideways, sementara ini sideways-nya ini dia minus sedikit 2-7%, ini masih normal. Ini normal correction, normal retracement. Jadi e-course-nya dipelajarin supaya nggak panik kalau turun, tahu retracement yang oke atau retracement yang tidak oke. Nah, untuk SCMA sendiri nih, SCMA kita udah nggak ada dari kapan ya? SCMA udah nggak ada, SCMA ya, SCMA nggak ada. SCMA ini juga cuan. Terakhir kita cut loss SCMA hari ini, tadi ada satu cut loss SCMA gitu. Jadi kalau kita ajak cut loss ya udah cut loss aja, jangan di hold ya. Kalau di hold nanti jadi nyangkut. Nah, kalau BBYB tiarap gimana Bu? Tiarap ini gimana? BBYB ini untung loh Bu. M-Trade 13%, sedangkan yang modal atas yang jangka pendek ini baru minusnya 3,93% ya. Jadi ini masih normal correction aja ya. BRPT ini di area apa yang masih area beli juga gitu ya. Ini Askal dia nanya MBMA ya, balik lagi ke BRPT ini masih di area buy loh. MBMA gitu ya. MBMA bagaimana? Wih, ini dapat saham satu nih, ada retracement, tapi kita nggak mau dulu, nanti dulu deh. Ini tanggal 11 dengan volume transaksi tinggi, ekornya tinggi banget, hati-hati ya, jangan ya, wait and see dulu aja. Denjo Kulen, BRI, BTN, PGEO, Toba. Morning briefing untuk member aja, iya betul. BBRI udah aku bahas tadi, masuk watchlist nih, lagi retrace. PNLF
PNLF balik ke harga kemarin, jadi wait and see aja dulu, dan ini resikonya lumayan tinggi. Wait and see dulu teman-teman semuanya. Harum hari ini breakdown dan patternnya head and shoulders better, chow dulu. Oh iya, Superbank lupa dibahas loh. Baik, saya bahas Superbank ya, sebentar ya. Mari, loading, Harum. Besok saya mau seminar, koneksinya kok begini. Ini Harum juga sama. Dia sempat cuan sampai 50% juga, dan 2 transaksi terakhir di biru mulai sideways dan merah dia breakdown. Jadi kita chow dulu Harumnya. Kita chow dulu ya. Mora Miss, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Digoreng. Maaf. Aduh maaf, enggak deh, salah ngomong saya. Maaf, salah ngomong. Bukan begitu maksudnya ya. Toba bisa di watch lagi. Medco, mari kita lihat Medco. Bum udah dibahas. Medco kita watch ya, dia patternnya falling wedges. Masih belum berubah dari kemarin. Bum udah aku bahas, Antam udah aku bahas tadi. Udah aku bahas. DKFT patternnya bagus, tapi liquidity-nya kurang cakep nih di DKFT nih. Dia breakout dari sini 820, tapi liquidity-nya kurang gitu. Ya kagak jadi. Murah mau dibahas apa sih Murah? Hati-hati aja ya, aku cuman mau ngomong ya, saham yang kayak gini ya, ini abis ini bakalan banyak yang curcol nyangkut. Udah, kalau mau kejar di atas naik ya nggak apa-apa sih. Oke, terus masih bisa naik nggak? Iya, tergantung siapa ya, tergantung. Tapi resiko lebih besar Murah kayak gitu. MTech jangan dulu, wait and see dulu. Oke, terus Denjo Kulen, BRI, BTN, PGEO, Toba. PGEO jadi downtrend nih, avoid dulu ya. Avoid dulu PGEO-nya, jadi downtrend banget. Breakdown dia, di breakdown dari head and shoulders gede. Terus apalagi tadi, Toba udah aku bahas, ada potensi bullish reversal. BBTN tunggu aja, sama kayak Big Banks ya, ini masih bisa potensi untuk menguat, sementara lagi masih sideways. Yang di tok yang di YTKI gue aku, SSIA menariknya sampai hari ini patternnya masih konvergen. Supportnya 1545, murah banget sih. Disclaimer ya. Oke, ENRG tadi udah aku bahas, nggak kemana-mana, lagi sideways aja. BMRI, BBRI kalau mau lagi nambah di area berapa? BBRI sih sekarang oke kok. BBRI sekarang sampai 3.800. Oke, Superbank. Oke. Halo semua, Superbank. Jadi, Superbank itu berencana melepas 15% sahamnya dengan harga maksimal 1.050 per lembar saham. Dan target dananya 5,36 triliun, dan kalau dibandingkan dengan Arto, BBYB saat IPO hanya menghimpun dana 31,84 miliar dan 34,50 miliar. IPO ini bakalan diprediksi jadi gebrakan gede di dunia perbankan digital untuk Superbank. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mesti beli Superbank atau enggak? Sebenarnya kalau bicara soal saham IPO itu trikinya gini ya, kita mesti ngelihat supply di market gitu. Jadi kalau supply sahamnya, jumlah saham yang beredar banyak, demandnya sedikit, itu tidak menarik gitu ya. Jadi sahamnya nggak naik juga. Jadi IPO gede bukan jadi jaminan ini naik terus sih. Dan aku nggak main IPO. Kalau kalian mau main IPO, sering dapat cuan dari saham IPO, ya coba dikit-dikit aja gitu. Mungkin lebih ada kepastian kalau Papa PP yang IPO dan sahamnya mungkin lebih banyak yang naik ya saat IPO ya. Oke. Terus Bufa, banyak banget yang nanya data. Udah jangan dikejar deh, tungguin dia turun dulu Bufa. Yang punya tinggal siapin trailing stop aja.
Oke. Data menurutku disupport, cuman likuiditasnya harus diperhatikan. Malas beli pas offering dapatnya dikit banget. Wah, Verizon orang kaya nih. Iya bener sih. Kalau buat anak-anak mahasiswa dapat dikit pas IPO cuan berapa ratus% lumayan loh. DSNG wait and see dulu ya, di support 1545 agak slow down. Terus BRMS dia slow down juga, banyak yang lagi sideways, biarin aja dulu. Tunggu di bawah, di area sideways bawahnya 855. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton live malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama Ibu Jomelan, thanks Miss Ellen, M-Trade, Energi Bumi, DKFT, Inco, UNVR, HRTA, Elsa, Buva. Sama-sama Ibu Jo. Dadah, happy weekend. Dadah, kalau saat ini tidur kita investor gimana ya? Makanya kalau investor tuh investor harus pakai fundamental. Dulu aku di awal, di saham di awal, aku tuh bukan investor, bukan trader. Awal-awal banget di saham dulu aku tuh gambler. Gambler tuh nggak pakai chart, nggak pakai fundamental, pakai rumor aja. Ya udah. Asal uang dingin ya udah biarin aja. Semoga nanti bisa naik lagi yang punya dada. Dadah. And traders besok jam 10 ya. Kalau mau belajar tentang US stocks. Bye, thank you.